I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan strategi pemasaran jasa tulis dan desain. Saya akan menyebutkan pemateri dari kelompok kami. Yang pertama Dian Islamiati, yang kedua Muhammad Johanur Hidayat, yang ketiga Putri Melinda, yang keempat Muhammad Raihanuddin, dan yang terakhir Risma Mahdiah. Baik, untuk materi yang pertama yaitu bagaimana menentukan segmen pasar yang menjanjikan. Nah, untuk menentukan segmen pasar yang menjanjikan ini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu geografis, di mana geografis ini segmentasi pasar dibagi antara berdasarkan negara, bagian wilayah, kota, dan desa. Nah, pada kelompok kami, usaha kami, segmentasi pasar akan direncanakan di daerah sekitar kampus yang ada di kota Kediri. Namun untuk batasannya hanya sebatas kota Kediri, tidak terlalu jauh. Untuk yang kedua yaitu demografis. Kalau demografis itu segmentasi pasar dibagi menjadi grup-grup dengan pasar pembagian seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Untuk usaha kelompok kami akan merencanakan usia yang kami ambil yaitu untuk remaja. Karena apa? Remaja ataupun dewasa ini tingkat kebutuhannya lebih banyak, seperti anak mahasiswa itu nanti akan memiliki kebutuhan yang lebih banyak daripada anak yang kecil maupun orang tua. Yang ketiga yaitu psikografis. Kalau psikografis, dalam segmentasi psikografis ini konsumen dapat diobservasi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan nilai-nilai kehidupannya. Yang keempat yaitu perilaku konsumen. Segmentasi perilaku konsumen ini dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan dan pemakaiannya. Karena anak mahasiswa, tujuan kami adalah anak mahasiswa dan anak remaja, maka mereka sering memakai jasa kami untuk membantu pekerjaan mereka, seperti untuk desain maupun jasa ketik dan jasa tulis. Untuk materi yang kedua, bagaimana mengembangkan profil pelanggan dalam setiap segmen pasar. Di sini juga seperti materi yang pertama, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama geografis. Pada usaha kami memilih wilayah atau daerah yang mayoritasnya itu pelajar maupun mahasiswa, seperti daerah yang dekat dengan lembaga pendidikan atau instansi. Yang kedua demografis. Pada usaha kami menargetkan para pelajar dan mahasiswa karena usaha kami dapat membantu menyelesaikan pekerjaan mereka yang menumpuk ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin mendesain logo maupun pamflet. Yang ketiga yaitu psikografis. Usaha kami merencanakan pada zaman sekarang banyak gaya hidup milenial yang menyebabkan perubahan dan perbedaan perilaku, terutama pada mahasiswa maupun pelajar. Mahasiswa maupun pelajar ini memiliki sifat kecanduan terhadap gaya hidup yang milenial, sehingga usaha kami dapat membantu para pelajar maupun mahasiswa untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu perilaku konsumen. Usaha kami menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai target pemasaran karena mengingat kewajiban mereka adalah belajar, dan hal itu tidak lepas dengan adanya kesibukan lainnya seperti pekerjaan rumah maupun tugas yang mungkin sedikit dalam setiap pembelajaran. Preferensi pelanggan dalam setiap segmen pasar. Menganalisis data yang dimiliki. Yang pertama, menganalisis posisi pesaing dan perusahaan dalam pasar. Terdapat 5 cara menganalisis persaingan di pasar. Identifikasi pesaing pasar. Kenali konten yang dipublikasikan pesaing. Identifikasi market. Positioning kompetitor. Kemudian analisis pengalaman dan kepuasan konsumen, dan identifikasi bagian yang perlu diperbaiki setelah menganalisis bisnis pesaing. Kemudian menginterpretasikan data yang menjadi kebutuhan pelanggan. Mengordinasi kebutuhan menjadi beberapa hierarki yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian menentukan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Menurut pemasaran yang tepat harus baur-membaur dalam
melakukan pemasaran semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa. Bagaimana memilih segmen pasar yang menjadi target? Yang pertama, ukuran segmen. Segmen pasar perlu diukur dengan dasar volume atau nilai penjualan. Hal ini membutuhkan riset pasar yang handal dan mampu mengidentifikasi ukuran segmen pasar. Kemudian pertumbuhan segmen. Analisis pertumbuhan segmen harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi. Dalam hal ini, analisis situasi merupakan cara untuk merencanakan pemasaran produk tersebut. Sumber daya adalah lokasi untuk menentukan target pasar dengan segmentasi geografis. Kemudian biaya pencapaian merupakan modal untuk menambah tingkat penghasilan normal sebagai bagian dari biaya ekonomis. Bagaimana menentukan strategi untuk menjangkau target pasar yang dipilih? 1. Undivided marketing adalah bentuk upaya strategi perusahaan yang dilakukan dengan cara meninjau pasar secara keseluruhan dan fokus pada bentuk pengemasan barang. Jadi perusahaan hanya fokus pada satu segmen saja. Differentiated marketing merupakan bentuk usaha yang dilakukan perusahaan ketika mengidentifikasi kelompok pembeli tertentu. Perusahaan akan mengelompokkan menjadi kategori yang berbeda. Concentrated marketing adalah memfokuskan pemasaran produk-produk perusahaan pada suatu atau beberapa kelompok pembeli yang dianggap potensial. Jadi perusahaan hanya fokus pada sebuah segmen yang terkonsentrasi. Hal ini bertujuan agar pemasaran berjalan sesuai segmen pasarnya. Target segmen pasar yaitu melakukan penelitian pelanggan dengan menyeluruh (inclusive). 2. Mengetahui masalah pelanggan. 3. Memahami bagaimana bisnismu dapat membantu pelanggan. Identifikasi tujuan pelanggan dan ubah riset menjadi buyer person. Menganalisis posisi pesaing dan perusahaan dalam pasar. Terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, identifikasi pesaing kompetitor bisnis. Pada usaha kami, mungkin akan mendapati pesaing saat pemasaran online. Banyak bisnis yang serupa yang akan muncul saat mencari produk atau layanan di e-commerce. Sehingga untuk mengidentifikasi pesaing kompetitor bisnis kita, diperlukan alat agar membantu menganalisis pesaing dalam pemasaran. Contohnya seperti Semrush, Webseo, dan peta sosial. Yang kedua, kenali konten yang dipublikasi oleh pesaing. Ketika sudah menentukan pesaing bisnis, sebaiknya segera menemukan jenis konten yang mereka terbitkan. Pastikan juga mengetahui frekuensi publikasi konten secara topik yang dibahas. Setelah mengetahui konten pesaing, baru dapat menilai kualitasnya dan membandingkannya dengan konten pemasaran bisnis kita sendiri. Hal ini memungkinkan menemukan peluang apa yang ada untuk mengungguli pesaing. 3. Identifikasi market positioning kompetitor. Keuntungannya adalah dapat mempelajari permintaan pasar dan ekspektasi para konsumen hingga memeriksa situs web, pesan, dan kampanye pesaing, sehingga dapat memudahkan menentukan strategi menggunakan marketing automation dan memilih apa yang cocok untuk menjadi target market bisnis. Yang keempat, analisis pengalaman dan kepuasan konsumen. Bisnis yang akan dikelola harus memiliki situs web, media sosial, akun e-niaga untuk menentukan pengalaman konsumen. Akibatnya, ketika mengunjungi situs tersebut, pebisnis dapat merasakan pengalaman konsumen. Kepuasan pelanggan harus diperhatikan juga selain pengalaman konsumen. Pebisnis dapat membaca ulasan di situs web atau media sosial pesaing. Hal ini dapat disimpulkan bagaimana citra pesaing di mata konsumen. Yang terakhir adalah identifikasi bagian yang perlu diperbaiki. Setelah menyelesaikan analisis pesaing, selanjutnya pebisnis sudah memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang sedang dilakukan pesaing. Data tersebut digunakan untuk menentukan area bisnis yang perlu diperbaiki. Mengembangkan pesan yang tepat untuk setiap segmen pasar yang ditargetkan. Strategi pengembangan pesan sangat penting dalam komunikasi pemasaran. Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah, yaitu yang pertama, isi pesan.
Pada era pemasaran massal, satu pesan dapat digunakan untuk semua orang. Diketahui bahwa orang yang berbeda mencari manfaat yang berbeda dari produk yang sama. Orang semakin kurang memperhatikan iklan massal karena kurangnya waktu dan keyakinan bahwa semua merek sama. Mereka berpindah-pindah melalui media pemasaran. Karena itu, tantangannya adalah menciptakan pesan yang akan menarik perhatian kelompok sasaran yang spesifik. Yang kedua, isi pesan yang baik. Dalam menentukan isi pesan yang baik, pebisnis mencari daya tarik, tema, ide, atau usulan penjualan yang unik. Hal ini berarti memformulasikan suatu manfaat, motivasi, identifikasi, atau ulasan mengapa audiens harus mengingat atau meneliti produk tersebut. Yang ketiga, daya tarik isi pesan. Yang keempat, daya tarik emosional yang positif. Dan yang terakhir, daya tarik moral yang benar. Menentukan cara untuk memposisikan produk atau layanan yang dijual. Terdapat 4 cara untuk menentukan produk positioning atau menentukan posisi dalam pemasaran produk barang dan jasa. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Setiap perusahaan harus mengetahui di mana tempatnya pada spektrum tersebut, yang mana terdapat bagian besar dari pembelinya. Kemungkinan bangkrut akan sangat besarnya untuk perusahaan yang menempatkan dirinya di atas pasar atau untuk perusahaan yang mampu menempatkan dirinya di bawah pasar. Yang kedua adalah menimbang fakta. Pebisnis yang bisa mampu mengambil fakta terkait suatu produk dan dengan memberikan tekanan pada beberapa dan juga menghilangkan yang lain, maka pebisnis bisa menciptakan kesan yang cukup berbeda. Oleh karena itu, pebisnis akan menentukan posisi sebagai fakta agar bisa mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Yang ketiga, pantulan cermin, dan yang keempat, penentuan citra. Jenis penentuan posisi yang lainnya adalah yang berkaitan dengan melebihkan nilai fakta, yaitu dengan mengaitkan produk atau jasa dengan berbagai nilai positif yang diinginkan. Menentukan bauran pemasaran yang tepat untuk setiap segmen pasar. Bauran pemasaran semakin lama semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa, meliputi produk, promotion, place, and price. Yang pertama, produk atau the service. Produk atau jasa adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pada usaha yang kami kelola, produk usaha kami berupa jasa, yaitu jasa tulis dan desain. Usaha tersebut kami kelola agar memudahkan bagi pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan jasa kami dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, price atau harga. Penetapan harga merupakan satu hal yang penting. Pebisnis akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Penetapan harga dari usaha kami diperoleh dari analisis pesaing. Hal itu memudahkan kami untuk menetapkan harga yang akan dicantumkan dalam pemasaran. Yang ketiga, place atau lokasi usaha. Tempat dalam pemasaran merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Dalam usaha kami, lokasinya strategis adalah daerah yang terdapat para pelajar atau mahasiswa, sehingga akan memudahkan proses pemasaran. Yang terakhir, promotion atau strategi promosi. Promosi merupakan berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk ke pasar sasaran yang dijalankan. Untuk strategi promosi usaha kami akan membuat beberapa media sosial untuk pemasaran secara online agar memudahkan para konsumen yang jauh dari lokasi usaha. Bagian pengembangan rencana pemasaran terpadu yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. Oke, tadi kan udah ditentukan terkait rencana pemasarannya bagaimana. Nah, ini menentukan pengembangannya nih, gimana? Oke, yang pertama, memfokuskan kebutuhan segmen pasar. Yang kedua, mengidentifikasi audiens yang akan ditargetkan. Yang ketiga, menentukan bauran komunikasi pemasaran. Dan yang keempat, memilih saluran komunikasi yang baik. Pada slide selanjutnya, diperlukan untuk menerapkan rencana pemasaran. Nah, di sini kan diperlukan beberapa anggaran terkait produk nih. Jadi, bisa dilihat pada slide terkait dengan itu, yaitu adanya jenis pelayanan. Di sini kan ada jenis pelayanan jasa tulis, jasa desain, dan lain sebagainya, dan waktu pengerjaannya. Jadi berapa lama jasa yang kami berikan itu, waktu pengerjaannya berapa lama, di situ juga udah tertera, dan harga-harga dari setiap jasa yang diberikan kepada kami.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.